Halo Sobat Garda, Rahayu. Salam kenal ya, nama aku adalah Bimo. Di channel ini Bimo akan menemani kalian semua Sobat Garda untuk belajar bersama tentang sejarah dan budaya Nusantara. Gimana? Mau gak? Dukung Bimo agar semangat menemani sobat semuanya dengan cara like yang banyak dan subscribe ya. Sampai jumpa. Salam Nusantara. Kondisi kehidupan semakin hari semakin tidak tenang di lingkungan Kedaton Wilwatikta, khususnya sejaknya gugurnya Rakrian Mahapati Nambi di Lamajang pada tahun 1316 Masehi, demikian menurut Serat Pararaton dan Negara Kretagama. Lingkungan Kedaton maupun masyarakat Kota Raja telah mengetahui siapa sebenarnya dalang dari berbagai peristiwa ini, ya sepak terjang dia Halayuda semakin menjadi-jadi, dia tidak segan-segan untuk menyingkirkan musuh-musuhnya yang menghalangi ambisinya. Terlebih lagi kepemimpinan Kri Maharaja Jayanagara yang kurang cakap dan mudah dipengaruhi Halayuda semakin memperparah keadaan kehidupan di Kota Raja. Satu persatu mereka melakukan perlawanan terhadap Halayuda, Empu Wahana dan beberapa pejabat bersatu untuk melawan kelicikan Halayuda, hingga terjadilah kekacauan di lingkungan Kedaton yang terjadi. Mereka tidak puas dan tidak terima diperlakukan Halayuda secara semena-mena. Di antara kekacauan tersebut membuat Halayuda tewas dibantai oleh orang-orangnya sendiri. Rakuti, salah seorang Dharma Putra, memimpin pasukan melakukan penyerang terhadap Kota Raja. Tidak lama kemudian pasukan yang dipimpin Rakuti berhasil mengepung Kedaton. Dalam kondisi genting inilah Bekel Mada, pemimpin pasukan Bayangkara, menemui Kri Maharaja Jayanagara untuk mengajaknya keluar dari Kedaton untuk menyelamatkan diri karena Rakuti telah merebut Kedaton. Kalagemet, begitu nama aslinya, Kri Maharaja Jayanagara bersedia menuruti keinginan Bekel Mada untuk pergi dari Kedaton untuk menyelamatkan diri. Dikawal beberapa orang prajurit Bayangkara dan sejumlah pegawai istana, pimpinan pasukan Bayangkara Bekel Mada, akhirnya keluarga kerajaan berhasil meninggalkan Kota Raja menuju suatu tempat yang aman di Desa Bedandar. Desa itunya Kri Maharaja Jayanagara, Tribuana Tunggadewi dan Dewi Wiyat Raja Dewi berlindung selama beberapa waktu di rumah kepala desa. Setelah beberapa saat hari di Bedandar, Bekel Mada minta izin kepada Prabu Jayanagara untuk melihat-lihat suasana di Kota Raja Wilwatikta apakah masih bisa dikondisikan direbut kembali. Sementara itu semua orang yang ikut di Bedandar tidak diizinkan pergi, demi keamanan keluarga raja. Sesampai di Kota Raja Wilwatikta, Bekel Mada berusaha memetakan situasi Kota Raja. Apakah benar-benar dikuasai pasukan pemberontak pimpinan Rakuti yang memang sangat ingin menjadi raja? Dalam pengamatan itu ternyata masih banyak pejabat maupun tokoh-tokoh masyarakat Kota Raja yang tidak mengakui Rakuti sebagai raja atau penguasa baru. Sebagian besar mereka tetap setia kepada Kri Maharaja Jayanagara, termasuk para adipati dan negara-negara bawahan. Empu Wahana termasuk salah satu orang yang tidak mengakui Rakuti. Dalam prasasti Adan-Adan, Empu Wahana adalah Rakrian Mahapati Wilwatikta setelah gugurnya Empu Nambi. Atas dasar kondisi itulah Bekel Mada juga beberapa tokoh yang setia pada Prabu Jayanagara menggalang kekuatan untuk menyingkirkan Rakuti dan seluruh pasukan pemberontak lainnya. Setelah adanya perencanaan yang matang, akhirnya dimulailah perang untuk merebut kembali Kota Raja Wilwatikta dari pasukan Dharma Putra pimpinan Rakuti. Setelah beberapa pertempuran di sudut-sudut Kedaton, akhirnya Kedaton Wilwatikta kembali dikuasai. Namun kerusakan parah terjadi karena pertempuran itu. Rakuti berhasil dibunuh di Kedaton Wilwatikta oleh Bekel Mada, termasuk istrinya Si Tangsu yang memilih bunuh diri. Kota Raja Wilwatikta kini benar-benar dikuasai lagi. Bekel Mada kembali menjemput Raja Jayanagara dan keluarganya dari Bedandar untuk kembali lagi ke Kota Raja. Akan tetapi Kri Maharaja Jayanagara menolak untuk masuk kembali ke Kota Raja Wilwatikta yang berada di Delta Berantas yang dulunya dikenal sebagai Alas Tarik. Mengapa? Menurut prasasti Sidateka Tuhanyaru bahwa Kri Maharaja Jayanagara memberi penghargaan pada seseorang yang telah membuat istana atau kedaton yang berlingkarkan air, mungkin istana yang dilindungi dengan adanya kanal-kanal di sekitarnya. Apakah ini berarti adanya perpindahan Kota Raja?